selamat datang di channel Penilaian ID, pusat informasi media edukasi penilaian dan properti. Seperti yang udah dijelaskan di video-video sebelumnya bahwa penilai itu ya lingkup pekerjaannya tidak hanya di bidang penilaian saja ya, tapi juga untuk hal yang lainnya. Jasa konsultasi disebutnya ya, itu misalnya seperti studi feasibility study, studi HBU highest and best use, kemudian ada project monitoring gitu ya, terus ada riset pasar dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa pekerjaan juga yang bisa dilaksanakan oleh penilai. Sebagai contoh nih ya, ini itu ada perusahaan yang akan mengkerjasamakan objeknya ya, tapi dia masih bingung skemanya tuh mau seperti apa, apakah KSO kerjasama operasional atau misalnya BOT gitu ya, bill operate transfer, apakah seperti itu, dia masih bingung dan disuruh penilai untuk menganalisis kira-kira skema mana yang paling menguntungkan. Bayangkan, itu juga termasuk pekerjaan penilai. Juga misalnya ada seperti ini ada suatu hotel ya, karena dia digunakan untuk event, itu hotel itu akan diubah penggunaannya untuk dalam sementara waktu untuk ruang kantor. Jadi kamar itu nanti berfungsi sebagai ruang kantor. Itu juga ada studinya. Dan itu siapa yang mengerjakan? Penilai juga. Ini macam-macam. Jadi seru-seru. Terus misalnya nih, dia misalnya punya tanah yang sangat luas ya, sangat luas gitu ya. Lalu dia berencana ingin memanfaatkan tanah tersebut sehingga bisa menghasilkan manfaat yang lebih, benefit yang lebih buat dia gitu ya. Jadi kembangkan tanah tersebut. Lalu dia meminta penilai untuk membantunya merumuskan kira-kira mana sih yang paling menguntungkan. Misalnya nih ya, ada sebidang tanah ya. Di sana itu ternyata peruntukannya bisa digunakan untuk perkantoran ataupun hotel atau misalnya pusat perbelanjaan atau apartemen gitu ya. Itu ada itu disebut namanya studi HBU. Jadi dicari di antara alternatif itu manakah yang menghasilkan manfaat yang paling baik, ya yang paling maksimal. Itu namanya studi HBU. Lalu ada juga feasibility study. Feasibility study itu untuk mengukur kelayakan dari suatu usaha ya, atau misalnya pengembangan properti seperti itu. Atau juga ada nih market research ya. Market research itu misalnya dia ini ingin mengembangkan apartemen ya, tapi dia nggak tahu nih kira-kira pasang harga di berapa ya. Itu ada market research. Jadi kita cari tahu nih kompetitornya berapa, pasarannya berapa, gitu-gitu. Kita lakukan riset di sana sehingga nanti bisa memberikan rekomendasi, misalnya pasang harga di sekian sampai sekian, kayak gitu. Lalu ada juga yang namanya project monitoring ya. Nah, project monitoring ini misalnya begini, ini ada bangunan ya, sedang dibiayai oleh lembaga perbankan misalnya. Nah, nanti kita ditunjuk oleh satu bank gitu ya, untuk mengawasi pelaksanaan dari proyek itu ya. Jadi misalnya nih, dia bangun gedung, ternyata yang sudah selesai gitu ya, tahapannya itu adalah sekitar 20%. Maka nanti akan dikonversi dalam bentuk uang oleh si bank. Kalau 20% itu bisa pencairan dana sekian gitu ya. Progresnya udah sekian, lalu dicairkan sekian. Karena nggak mungkin dong, misalnya dia baru hanya membebaskan ternyata dia baru groundbreaking aja gitu sudah dapat kucuran dana dari pinjamannya atau dari agunannya udah 100% gitu kan, rugi ya. Nah kayak gitu, jadi macam-macam lah pekerjaan penilai dan ruang lingkupnya luas sekali. Itu jasa konsultasi ya. Kalau dari segi penilaian itu ada penilaian properti, ada penilaian bisnis, kemudian juga ada penilaian apa lagi gitu. Nah, makanya penilai itu backgroundnya sangat banyak ya. Ada yang dari planologi, ada yang dari sipil, ada yang dari ekonomi, akuntansi, ada yang dari mesin. Nah itu nanti bisa mengambil ya paling enggak spesialisasi lah, mana yang paling ingin dikuasai, paling ingin jadi mahir di mana kayak gitu. Jadi
untuk teman-teman yang misalnya masih kuliah di sini ingin mengambil jurusan ya, ataupun yang jurusan lain yang sedang bekerja di tempat lain ingin tempat yang beda dari biasanya sebagai tempat aktualisasi diri, yang suka analisis gitu ya, juga suka jalan-jalan gitu misalnya, itu bisa. Jadi terbuka sekali peluangnya untuk bekerja di KJPP. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Bye.